Ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ambel Denta dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini, di malam yang ke-10, Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu, serta kepastian masih bisa menghirup hawa nikmat, bisa mendapatkan limpahan rahmat Allah di 10 hari yang pertama. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah, Nabi Hurairah, syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan bagian akhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Jadi 3 bagian ini berarti ada 10 hari yang pertama, fil asril awal, wa fil asril awsat, wa fil asril akhir. Ini adalah hari yang terakhir di bagian yang pertama. Sebetulnya di antara ketiganya ini adalah semuanya istimewa. Dari seluruh bagian Ramadan adalah istimewa. Namun ada yang bertanya, di antara 3 bagian ini manakah yang lebih utama? Ada 3 pendapat dari para ulama. Pendapat yang terbanyak yang pertama adalah 10 hari yang terakhir. Dengan alasan karena 10 hari yang terakhir ini yang kebanyakan malam-malamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat yang paling utama adalah 10 hari yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama ini yang menentukan hasil akhir. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Tajuddin Ahmad Ibn Athaillah di dalam hikamnya, man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Siapa yang permulaannya itu terang, maka puncaknya pasti akan terang. Jadi awal ini menentukan hasil akhir. Kalau di awal ini sudah kita tidak menunjukkan tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang positif, maka jangan diharapkan di akhir perjalanan Ramadan akan mendapatkan hasil yang positif. Ini yang mendasari alasan yang paling utama adalah 10 hari yang pertama. Adapun pendapat yang paling sedikit adalah di 10 hari pertengahan. Dengan alasan karena di dalam 10 hari pertengahan itu ada malam nuzulul Quran. Kembali kepada permasalahan keutamaan di antara 3 bagian bulan Ramadan. Kita ambil yang pertama, kalau menurut saya ini adalah yang bagian awal. Karena kalau awal ini terang,
di 10 hari yang terakhir, di pertengahan, pasti semuanya akan dapat. Tapi kalau kita ambil 10 hari yang terakhir yang utama, sedangkan di awal kita tidak bersungguh-sungguh, di pertengahan tidak bersungguh, sudah pasti di akhir kita tidak akan dapat sungguh-sungguh. Kalau itu karena ada alasan Lailatul Qadar, ya tentu saja kita nggak akan dapat. Bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar? Di awal saja kita sudah ngelembosi. Pasti di akhirnya jarang ke masjid, yang ada di mall, yang ada di jalan, yang ada di pasar, di bazar, dan seterusnya. Nah ini masih tinggal 1 hari. Buktikan kalau kita ini betul-betul ingin mendapatkan hasil akhir yang baik, tinggal 1 hari besok. Seperti istimewaan puncaknya ini di dalam satu hadis tentang keutamaan fadilah sholat taraweh di malam yang ke-10 disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailatil ashirah yarzuquhullahu khairai dunya wal akhirah. Siapa yang sholat taraweh di malam yang ke-10, Allah akan berikan dia rizki kebaikan dunia dan akhirat. Ini tentu saja yang diinginkan semua manusia. Ingin baik dunianya, ingin baik akhiratnya. Kalau di awal, di akhir, dosa diampuni, mendapatkan pahala-pahala, tapi belum tentu akhirnya. Akhiratnya kita enggak. Ini belum tentu. Karena itu di 10 hari yang di hari yang ke-10 di bagian yang pertama ini Allah berikan satu rahmatnya yang besar, yakni diberikan kebaikan dunia akhirat. Nah, kebaikan dunia akhirat seperti apa? Apakah kaya? Apakah punya istri banyak? Apakah istri satu tapi semua terpenuhi kriteria istri ideal, seterusnya. Di sini baginda Nabi SAW dalam satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara. Yang 4 perkara ini apabila diberikan kepada seseorang, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia akhirat. Ini disebut khairat dunya wal akhirah. Seperti dalam hadis tarawih tadi, yarzuqullahu khairat dunya wal akhirah. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, qalban syakiran. Yakni diberikan qalbun syakirun arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Qalbun syakirun. Siapa orang yang diberikan kebaikan dunia akhirat? Yaitu orang yang diberikan satu hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan apapun, sehat, sakit, kaya, miskin. Kenapa? Kok miskin bersyukur, sakit kok bersyukur? Kita bersyukur karena kita terhindar dari perkara yang lebih besar. Seandainya sampean kena musibah, anak yang gelondong tiba, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena masih hidup. Karena yang terkena mungkin bagian anggota tubuh yang misalnya tangan, coba kalau kepala, coba kalau kedua kaki hilang, coba kalau ini, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Sebetulnya Allah masih menghindarkan dari sesuatu yang lebih besar. Jangan kita sempit dalam bersyukur itu. Kalau kita dapat nikmat yang kasat mata, padahal nikmat yang besar itu yang tidak kasat mata.
Seperti seringkali kita melihat kenikmatan itu uang, jabatan, padahal itu tidak seberapa kalau kita bandingkan mata, tangan, telinga, mulut. Ada suatu kisah di dalam kitab Ikhya, ada seorang yang diberikan fakir dalam waktu yang cukup lama sampai dia tidak kuat mengadu kepada seorang kiai, seorang alim. Kata si orang alim itu, maukah kamu kalau mata kamu ditukar dengan uang 10 juta? Ya enggak mau ya. Maukah kamu kedua tanganmu ditukar dengan uang 20 juta? Ya enggak mau. Kedua kakimu 20 juta. Kedua telinga enggak mau. Iya, kamu masih punya mata, telinga, tangan, dan masih banyak organ dalam tubuhmu yang tak ternilai. Di mana inventaris Tuhan kamu yang masih ada pada dirimu ini dalam nominal yang tidak terhitung. Kamu hanya sekedar dikasih seperti itu, kamu mengeluh, kamu mengadukan Tuhan kamu. Nah, di situ dia baru sadar, ternyata nikmat yang terbesar itu yang seringkali tidak disadari, tidak terlihat. Ini masih nikmat umum, mata, tangan, telinga. Belum lagi nikmat yang khusus, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, nikmatul ilmi, nikmatul ma'rifat, nikmatul dan seterusnya. Nikmatul ta'at. Karena ini nikmat-nikmat khusus. Hanya orang-orang yang dicintai Allah yang diberikan keimanan. Tidak banyak. Dari sekian banyak kita lihat berapa orang yang beriman. Dari sekian banyak orang, berapa orang yang sholat tarawih. Kita tidak bersyukur. Kita yang terlihat kan seharian tadi nggak dapat hasil keliling. Nah, ini padahal itu kecil. Jadi makanya ini kebaikan dunia akhirat adalah diberikan hati yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Yang kedua, walisanun zakirun. Kita diberikan lesan ini. Dari lesan kita bisa selamat, dari lesan pula kita bisa celaka. Orang yang selamat, lesannya selalu berzikir kepada Allah. Nah, kenapa sih lesan yang diberikan Allah selalu berzikir ini orang yang diberikan kebaikan dunia akhirat? Karena yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka ini adalah lesan. Yang kedua, kemaluan. Ini yang dikabarkan baginda Nabi SAW. Suatu hari Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ma aksarun nas ma yudkhilun nasa anar. Qala aksaru ma yudkhilun nasa anar al-ajwafani, al-famu wal farju. At-Tirmidzi. Sahabat bertanya, ma yudkhilu aksarun nas anar, ya Rasul, apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Allah, Nabi menjawab, aksaru ma yudkhilun nas anar al-ajwafani. Perkara yang paling banyak masukkan manusia ke neraka adalah dua lubang mulut dan lubang kemaluan. Hanya orang yang diberikan lesan yang selalu berzikir kepada Allah, ini adalah orang yang diberikan kebaikan dunia akhirat. Yang ketiga, wabadanun alal bala'i sabirun. Badan yang sabar dalam menghadapi setiap ujian, tetap tidak mengganggu ujian itu dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang tetap istiqomah di jalan Allah dalam keadaan apapun. Ingat, selama kita masih hidup di dunia, kita tidak akan selamat dari ujian-ujian Allah.
Jangankan kita, ujian yang paling berat bukan kita, orang yang dekat dengan Allah. Asyaddul nas balaan al-anbiya. Sumal aulia, sumal solihun, sumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu ujian para nabi, para aulia, para syuhada, para solihin. Dan kemudian orang yang semisal. Semakin dekat dengan Allah, semakin. Jadi ujian dalam kehidupan ini yang diberikan Allah tidak akan berhenti sampai kita wassalamualaikum. Iya, kalau ujian sekolah selesai, sudah lulus, mari gelandangan. Nggak ada jaminan kerja, nggak ada. Ya masih uang lagi kalau masuk kerja. Ya itulah yang terjadi di hampir semua negara, bukan hanya di negara kita. Jadi yang ketiga adalah tubuh yang selalu tabah, sabar dalam setiap menghadapi ujian-ujian Allah. Ujian apapun, jangan itu menghalangi perjalanan kita untuk mengabdi kepada Allah. Ingat, kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah, apapun keadaan kita. Yang miskin, yang sakit, semuanya juga mengabdi. Makanya Allah di dunia ini sudah menciptakan makhluk yang nanti akan menjadi hujjah Allah di hari kiamat. Yang pertama Allah menciptakan Nabi Sulaiman. Yang kedua Allah menciptakan Nabi Yusuf. Yang ketiga Allah menciptakan Nabi Ayub. Dan yang keempat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Sulaiman dijadikan kaya dan paling kaya. Nabi Yusuf dijadikan seorang budak, bukan hanya pegawai tapi budak. Nabi Ayub diberikan sakit yang sampai hartanya dihabiskan, istrinya meninggalkan semua. Diberi sakit 7 tahun sampai mengeluarkan bau busuk, hanya tinggal kulit dan tulang. Nabi Isa dijadikan orang yang termiskin di dunia, bukan Joni Iskandar. Rumah tidak punya, bapak tidak punya, istri pun tidak punya. Tapi semuanya tidak menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah. Makanya ini disiapkan Allah sebagai hujjah Allah. Nanti pada kiamat ketika Allah menginterogasi, memintai pertanggungjawaban dari hamba-hambanya yang saat itu hidup di dunia. Sing soge alasan soge dibantah. Sulaiman gak kurang soge musafiro. Alasan soge gak sembah. Ya. Kon pegawai Yusuf iku budak ngladeni bangsawan sak Mesir yo gak ninggalno ibadah. Loro-loro musafiro greges tok. Iki Ayub iki lara kaya ngene ya. Kon melarat, alasan melarat gak ibadah. Nggih. Melarat musafiro, sepeda motor duwe, omah duwe, bojo ya duwe, bapak duwe. Kalau Isa ya lek Profesor Haji Isa, gak muncul maneh. Jadi ini hujjah Allah nanti. Karena itu kondisi apapun, sakit, sehat, pegawai, itu kaya jangan dijadikan alasan. Ya, ini kebaikan dunia akhirat adalah diberikan hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, tubuh yang selalu sabar dalam menghadapi ujian, tetap istiqomah di jalan Allah. Yang keempat ini yang tidak bisa tidak juga, kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat adalah wazaujatun la tabghi khaufan fi nafsiha wala mali. Seorang istri yang tidak pernah mengkhianati suaminya, baik di dalam diri istrinya atau harta suami. Ini istri yang solihah. Jadi kebaikan itu punya pasangan hidup. Tidak bisa tidak.
Karena Allah menciptakan makhluknya berpuasa. Nah, jadi kalau seandainya belum dapat ya segera cari. Kalau ingin dapat kebaikan dunia, tanpa istri nggak akan dapat, meski uang banyak. Hanya ada satu hadis di dalam kitab bab nikah, qurratul uyun, miskinun, rajulun laisa lahu imra'atun. Qila ya Rasulullah wa in kana ghaniyan fil mal. Qala wa in kana ghaniyan minal mal. Marat. Wis kene ono wong lanang gak duwe, Bu. Kita hanya walaupun dia kaya raya, wa in kana ghaniyan minal mal. Qala wa in kana ghaniyan, walaupun dia kaya raya. Nek gak duwe bojo tetep miskin. Jadi kebaikan dunia akhirat kita nggak perlu, ini berat, semuanya 4 berat. Namun bisa kita tempuh secara instan. Ini senengane arek-arek saiki. Senengane uka-ukai lah ngeten iki golek instan tok ya. Nek klenik-klenik nih. Kak Zoro tapi jos iki Kak Zoro sembahyang tarawih mau bengi jadi sono waktune sampai sebelum subuh. 20 rakaat dikei kali Allah keapian dunya keapian akhirat. Ati sing sabar, awak sing sabar, hati sing syukur, lesan sing zikir, dikei bojo sing solihah. Lain halnya dengan Imam Syafi'i. Dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Bustanul Arifin. Imam Syafi'i menyatakan tentang kebaikan dunia akhirat itu seperti apa. Khairud dunya wal akhirah fi khamsati asya. Kebaikan dunia akhirat itu ada di dalam 5 perkara. Ghinan nafsi yang diberikan hati yang kaya. Hati yang hanya butuh kepada Allah. Rasa kaya dari selain Allah. Ini adalah kebaikan. Uangku naik melarat tapi menungso. Wis gak iso dadi apik. Nek cek butuh menungso jarang ndak bisa jadi baik. Nah, aneh onok dawe Ba'dul Arifin la yadurru ma'aghinan nafsi ma'aghinal qalbi fakrul kaisi. Tidak akan berbahaya melarate kantong nek dibarengi sugene hati. Tapi tidak akan memberikan kemanfaatan. Justru malah memberikan bahaya. Nek kapan? Kantongi suge dibarengi atine dan la yadurru ma'aghinal qalbi fakrul kais. Kantongi garing jenenge sakniki bahasa lak kanker. Tapi nek atine suge gak bakal nyolong. Sebab butuh kali Allah, roh Allah juga pun, gak bakal berbuat jahat, gak bakal elek, nek atine suge. Jadi suge hati aman, masih kantongnya kempes. Lah gak akan memberikan bahkan berbahaya. Nek kapan kantongnya suge, tapi atine mlon. Sing korupsi niku wong melarat-melarat nang suge-suge. Duwe mboten dipangan pitung turunan lho gantek. Cek ngentekno. Nggih tambang nikel ya, minyak, emas gitu. Niku mboten kurang-kurang duwe karena hati yang miskin. Jadi akan berbahaya. Makanya itu hati ini kudu dibenakno dhisik. Nek ati wis bener, masalah kesak nih ono duwe gak bahaya. Jadi ini yang pertama yang dikatakan kebaikan dunia akhirat itu hanya ada di dalam 5 perkara kata Imam Syafi'i. Diberikan kaya hati. Yang kedua, wakaful adza minan nas. Mampu menahan diri dari menyakiti, mengganggu, merugikan orang. Ini kunci hidup. Ingin hidup enak, jangan menyakiti, merugikan orang lain. Nggih dosa ambek pangeran itu gampang. Nek sing angel nggih dosa menungso. Dadi wong niku iso nahan awake mboten ngerugekno wong.
boten ganggu wong, boten nglarakno niki wong dikei kaapian angel. Yang ketiga wakasbul halal, dikei usaha sing halal, rezeki sing halal. Kon ibadah bendino tapi senengane ngentekno ganjarane wong, ganggu wong. Boten saged dadi apik. Poso masih awakmu kari kulit ae belum. Sujud kayak badukmu tepos. Tapi tonggo gak ono sing seneng ya. Sakit. Jadi ini yang harus dijaga. Jangan merugikan oleh kalau sampeyan sing dirugekno timbangane merugekno wong. Yang ketiga halal, rezeki yang halal. Karena tidak akan menjadi baik. Di dunianya tidak baik, apalagi akhiratnya nggak akan baik-baik. Kalau kita rezeki kita dari rezeki yang halal. Yang keempat wattaqwa. Kebaikan dunia akhirat ada di dalam apa yang diperintah Allah kerjakan, apa yang dilarang Allah tinggalkan. Selama kita hidup, tapi kita berlawanan dengan Allah, tidak akan baik dunia, apalagi akhirat, malah tidak akan baik-baik. Yang kelima, wasiqqatu billah ala kulli hal. Percaya sepenuhnya dalam segala hal. Jadi apapun yang diputuskan Allah kepada kita, apa yang diperintah, yang dilarang, kita harus meyakini semuanya itu adalah pilihan yang tepat dan terbaik untuk kita. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang dijadikan Allah itu adalah yang paling cocok, yang paling baik, yang paling tepat untuk kita. Sekalipun secara kasat mata itu tidak mengenakan. Kalau kita selalu percaya, selalu berbaik sangka kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan. Hanya ada satu hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan apa yang disangkakan hambaku kepada saya. Jadi ini kebaikan dunia ini sulit. 5 ini kata Imam Syafi'i, kaya hati, diberikan tidak mengganggu merugikan orang lain, rezeki yang halal, bertakwa, dan percaya sepenuhnya kepada Allah, lahir batin. Sing ono cangkeme tok muni percaya atine ra. Buktine wae celok adan sing ngru nggih. Godak dunya ae, cemele turu, mele gedap, mele sekak dan lain sebagainya. Buktikan Anda betul-betul orang yang asyikko billah. Percaya 100% dengan Allah. Apapun yang dijadikan Allah itu billahi rabbah. Anda sudah mengatakan aku ridho, aku puas, aku senang Allah menjadi Tuhan saya. Ketiga, sampai digelundung sampai dikai sepi, seneng karena apapun yang ditetapkan Allah itu semuanya adalah pilihan yang karena dia maha tahu, karena dia maha pengasih, maha penyayang, maha dermawan, maha adil, maha bijaksana, dan seterusnya. Jadi ini di antara keutamaan 10 hari yang pertama dan yang terakhir, hari yang ke-10. Allah berikan semua, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan ini hari yang terakhir mampu kita maksimalkan dengan baik, sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia akhir. Amin. Allahumma amin. Baik, pendengar siang, demikian tadi pemaparan dari narasumber kita tentang keutamaan di malam yang ke-10 Ramadan, atau 10 di bagian yang pertama, akhir yang di bagian yang pertama. Dengan begitu luar biasa Allah memberikan kenikmatan, yakni berupa Allah memberikan rezeki kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Pendengar siang, Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di 089532775775. Akan kita lanjut kembali bincang Ramadan setelah satu tembang berikut ini. Tetaplah bersama kami di 90 FM Radio Berkata Suara Syiar Islam Anda.
Baik pendengar Sia 90 FM dan juga pemirsa TV Ambil Genta yang berbahagia, kembali di Bincang Ramadan masih bersama Gus Zainul. Dan sebelum kita lanjut kembali perbincangan kita di pagi hari ini, nampaknya sudah ada dari pendengar Sia yang ikutan bergabung bersama kami nih Gus. Ada yang pertama ini datangnya dari Mas Wasono yang ada di sekitaran Kaliwaron ini Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mau izin bertanya nih Gus tentang bab wudhu. Ken Wasono. Oh, belum tidur. Ini sebelum mau tidur kita berwudhu di sebelah istri saya. Apakah tetap batal seperti kalau mau sholat ini Gus ketika bersentuhan kulit? Kulit yang mana ini? Oh, pengen gak batal bersentuhan ya. Kamu sentuh rambutnya, atau kukunya, atau giginya, atau kamu mau nyentuh, kamu kasih gombal ya, di plastik, atau dikasih ada penghalang. Yaitu perkara yang membatalkan wudhu Pak Raden Wasono. Itu adalah pertemuan kulit laki perempuan yang bukan mahram, sama-sama dewasa, yang tanpa ada penghalang selain rambut, kuku, dan untu. Nah, kalau pengen gak batal, yaitu kalau cium keningnya kamu kasih plastik. Ya, seperti itu. Atau kamu pindah madhab, boleh. Kamu pindah madhab Hanafi. Imam Hanafi yang membatalkan wudhu hanya ang ing ong. What is ang ing ong? Itu kalau syek bisa memasukkan sesuatu pada sesuatu. Ini dewasa 17 tahun ke atas ini. Jadi hanya berhubungan suami istri yang membatalkan wudhu. Ya, ini menurut mazhab Hanafi. Jadi juga tidak masalah ketika tertidur kemudian bersenggolan dengan istri ya, walaupun batal wudhunya tidak masalah. Nggak masalah, kamu kokop semuanya nggak masalah. Yang penting jangan itu kalau saya bisa. Itu kalau mazhab Hanafi ya, kalau Imam Syafi'i sengaja nggak sengaja batal, syahwat nggak syahwat. Kalau sama-sama besar bukan mahram ya
tidak ada penghalang. Dan selain rambut, kuku dan gigi. Ya, ya, ya. Jadi kalau selain mata Hanafi semuanya ini membatalkan ketika bersentuhan antara kulit dengan kulit. Dan ada pengecualian itu. Kalau Imam Malik bersentuhan tanpa disertai syahwat tidak membatalkan. Ya, begitu Mas Wasono. Lagian juga apa masalahnya ketika tidak sengaja bersentuhan dengan istri kan tidak masalah juga. Kalau mau sholat ya wudhu lagi. Wudhu itu menghapus dosa. Biar nggak banyak dosa. Merontokkan dosa. Baik Mas Wasono, ya, artinya kalau batalnya ya tetap batal ketika bersentuhan itu. Ketika kita menganut mazhab Imam Syafi'i, jadi cuman ya ini kan bukan sesuatu permasalahan ya, kalau mau ibadah ya tinggal wudhu lagi aja. Alhamdulillah. Hanya ini wong wedok ini kudo. Ane ada hadis laulan nisa laubidallah haqqa ibadati. Andai kana wong wedok, Gusti Allah bakal disembah sak temen-temene nyembah. Maka hadis lain mengatakan laulal mar'ah la dakhalar rajul al jannah. Umpama pangeran gak gawe wong wedok, wong lanang pasti mlebu surga. Makane nyabari wong wedok niku nggih abot nggih. Dadi ono dari Sahal bin Abdul Atustari, as-sabru anhunna khairun minas sabri alaihinna. Was-sabru alaihinna khairun minas sabri alan nar. Dadi nyabari gak kawin niku jek luwih apik ketimbang nyabari nalika wis kawin. Wis kawin ya apa sabar lek bojone nyawatan ning kerawukan ya wis kadung kawin. Nah ya apa wasabru alaihinna khairun minas sabri alan nar. Lek kon bojomu wis kadung dadi disawat kontak kon keplak ya kecemplung neraka awakmu. Ya wis ini nasib ya. Jadi makanya jangan menikah, carilah istri sih bukan hanya kaya, bukan hanya cantik aja, tapi carilah yang soleh, solihah. Ya. Nanti ketika dilihat menyenangkan, ketika diperintah melakukan maksiat patuh, ketika ditanya maka berkata dengan yang lembut, ramah. Ketika ditinggal suami mampu menjaga kehormatan dirinya suaminya, dan dia taat kepada Allah. Aneh sembahyang enggak. Terus ya apa kadung ya sabar ya, tapi ojo mandek gak tuturi. Tapi ada juga yang mengatakan begini guys, sabar menghadapi istri yang cerewet itu salah satu pintu menuju kewalian. Makanya sabar tidak menikah itu lebih baik daripada sabar tapi kalau sudah menikah punya istri yang tidak solihah. Namun ketika sudah punya itu masih lebih baik nyabari bojone nggak solih daripada nyabari kejempok genindro gak kuat coba bro. Istilahnya apa sabar mana tadi wali nih wow. Sama nih lagi nih bojone kuat karena sama nih rokok. Iya wis. Aduh ya tapi ya iku wow jangan putus asa ya. Kalau no tombol terus nampak ya jalur nomben no jadi kayak pilihan luru lakar berubah ya tadi api lakar gak ya jadi no dipendem nang sore lemah biar dikanteni awe pangeran. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Wasono yang sudah bergabung. Ini berikutnya ini ada Mas Faisal yang ada di pesantren ini guys. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini Gus, apa makna terdalam dari tafsir aku tergantung prasangka hambaku? Apakah kalimat itu sama dengan pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah ini Gus? Bukan, kalimat itu ditujukan seperti itu tadi, nikmat yang tidak kasat mata. Jadi seperti kita terkena musibah, kobongan, belai, kepaten, melarat, loro. Nah itu kita jangan sampai hal itu membuat kita berprasangka buruk pada Allah. Maka itu akan menjadi kebaikan. Tapi kalau Anda punya perasaan, waduh Allah gak seneng kayak gini. Padahal salah. Secara ilmu tasawuf, kalau bahasa hikam,
Kalau kita ini diberikan musibah seharusnya bersyukur. Syukur dalam segala keadaan. Kenapa? Kalau kita diberikan sebetulnya kita ini terhindar dari musibah yang lebih besar. Bahkan maka itu hakikatnya nikmat. Kenapa? Kalau kamu dapat musibah kemudian kamu berpaling dari dunia menghadap Allah terusan. Nah itu justru hakikat pemberian. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi makna terdalam ana inda dzoni abdi bi itu aku iki opo jare penyonohe kawula. Jadi apapun yang menurut pandangan kamu itu tidak sesuai, kok gak cocok ini gak bener, itu jangan. Jadi apapun yang diputuskan Allah itu kamu harus berkeyakinan itu adalah yang terbaik, yang paling cocok, yang pas untuk kamu saat ini. Jadi makanya seorang ulama besar Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu sampai membuat pandangan seperti ini. Al-kabiratu su'udon billah. Dosa gede ku su'udon nang Gusti Allah. Bahkan ada satu hadis riwayat Ad-Dailami. Akbarul kabair su'udon billah wal qanutu mir rahmatillah. Luwih gede-gedene dosa gede ngene iku suudon nang pangeran, loro putus asa sangka rahmate Allah. Ini ancaman gak oleh sudah. Hal yang perlu dipertahankan. Seperti halnya kita wajib mempertahankan Islam sampai mati. Itu adalah suudon kepada husnudon kepada Allah dalam keadaan apapun. Seperti dalam firman Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan sampai mati kecuali tetap dalam keadaan Begitu juga Nabi pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, la yamutanna akadukum illa wa yuksinu nabillah. Kowe ojo sampai mati salah seorang di antara kecuali kamu tetap berhusnudzon kepada Allah. Hari kau tikai loro, tikai belai, tikai drop, tikai kondisi menurun, ojo sampai berburuk sangka pada. Ingat, dosa, musibah itu menghapus dosa. Itu mengangkat derajat. Itu menarik turunnya pemberian Allah yang lebih besar. Andaikan kamu tahu. Ini cari Ariel Peter Pan, andai ku tahu ya ini akan tiba masa aku tak ngaji ya. Ada juga yang mengatakan begini, Bos. Ketika di pagi hari ada dua orang yang membicarakan tentang nasibnya dalam tanda kutip gersahnya Rasulullah, itu seakan-akan ia ngerasani pangeran kayak enggak bisa jadi pangeran ketika isor. Ini gimana nih? Kita harus punya pandangan, yaitu tadi kita sudah menyatakan diri raditu billahi robba wa bil islami di Nabi Muhammadin Nabi ya raditu billah, kita sudah ridho Allah menjadi Tuhan kita yang mengurusi kita, mengatur semuanya kita, dia diperlakukan kita sudah pasrah. Jadi ini yang dikembalikan yang pertama. Yang kedua, gimana kita harus punya pandangan, apapun keluhan kamu, cacian kamu, kebencian itu tidak akan bisa merubah apa yang diputuskan oleh Allah. Jadi apa yang pasti terjadi, kita nggak bisa menghindar. Sekalipun zaman benci apa, kemudian benci mari kayak udan gini mama nih, sampai nggak seneng. Mari kalau sampai nggak seneng udahnya mandek menurut kan buatan. Nah justru kalau kita membenci, kebencian kita tidak akan menghentikan apa yang sudah diputuskan yang pertama. Yang kedua, justru kita tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga, malah kita mendapatkan dosa siksa. Ini untuk mencegah. Makanya, apapun yang diputuskan Allah, terimalah. Dengan senang hati. Dengan cara memantapkan di dalam hatimu, kalau yang diputuskan Allah itu adalah yang terbaik, karena kamu meyakini Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Bijak, Allah dan seterusnya. Ini untuk
menumbuhkan agar jangan mengeluh, Hmm. jangan mengadu kepada siapapun. Gak urung adu nang sapa ya gak iso merubah. Umpama ngadu nang pangeran itu sih gak apa-apa, cuman ini menunjukkan kebodohan kita. Karena ada seorang Abdul Hukama saat mengungkapkan dalam kalimat syair, hanya orang bodoh yang bersusah payah dalam mengejar sesuatu dan bersedih karena suatu musibah. Karena apapun tidak akan bisa merubah kecuali Allah yang memberi. Jadi semuanya sudah diputuskan Allah sejak zaman azal. Tidak bisa dirubah itu. Jadi makanya kita ini hidup hanya memantau apa yang ditakdir Allah. Kita ini hanya memantau saja. Kita diberikan satu pernyataan seorang ulama besar, wali gede, Syekh Abdul Abbas Syekh Abdul Hasan Asy'adzili. Ambekane menungso ku isine papat, kadang taat, kadang maksiat, kadang nikmat, kadang lain. Ini gak iso lepas. Nah, kita hanya diberikan teori oleh Allah. Nek tak kei nikmat syukur, tak kei belai sabar, nek itu saya jaluk sepuro. Nek disalai wong gelem nyepuro, kon tak kei aman. Kita hanya diberikan solusi. Nabi pun juga demikian. Man utiya wa syakara wa man utiya wa sabara wa man dzalama istaghfara wa man dzulim faghfara ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi ini yang harus kita awasi terus, takdir Allah yang ditetapkan untuk kita. Pas kita ditakdir kayak seperti malam hari ini, kita ditakdir bisa renungan malam, kita membahas satu ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini juga adalah kita dijalankan taat. Kita harus kewajiban kita kalau dijalankan wafit taat syuhudul minnah. Kita wajib menyaksikan dan mengakui ini semua adalah semata-mata anugerah Allah. Wa fil maksiat al istighfar. Wa fil nikmat asyukru, wa fil baliyati asyukru. Ini hanya rumusannya hanya. Kalau kita pasti jalankan musibah ya sabar, pas kita dapat nikmat ya syukur, pas kita dijalankan maksiat ya kita udah itu kita awasi terus setiap waktu, setiap kita nggak bisa menghindar. Siapa yang mau sakit tapi kan tetap sakit. Siapa yang mau enggak ya? Kabeh ini kepengin sembahyang tapi yo gak iso. Ono sing kepengin menghindar gak mendem gak main yo akhirnya kejegur. Nggak bisa. Ini semua ketetapan kita harus tahu. Ini ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir semua makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi langit bumi termasuk wala turun 3 saya ketemu tahun turun 3 ikut takdir wis ono. Kita buat contoh paling mudah. Kita yang kita lihat di film-film itu ya itu semuanya itu diambil dari novel. Sudah ada skenario, sudah yang jalan itu ya sudah skenario. Jadi dari awal sampai akhir, nek wong ro isine skenario kan boten bingung nggih. Nah, seperti orang-orang yang dikasaf oleh Allah. Para wali tenang goyang kayak gini, yang ini kayak karena sudah tahu kisahnya, ceritanya. Kalau yang belum tahu sampai berebus milih, sampai bingung, tegang, sampai kayak siaran ulang itu. Kita tahu kalau sudah tahu hasilnya kan tenang, Paling-paling iya, seperti itu ya. Kita hanya menyikapi, terus memantau, mengawasi, merokobah apa yang ditakdir Allah untuk kita. Kemudian kita menyikapinya sesuai yang diajarkan Allah, diajarkan Rasul. Itu aja. Jadi begitu Mas Faisal ya yang ada di pesantren. Allah menyampaikan bahwa aku itu tergantung dari prasangka hambaku. Itu adalah bagaimana kita mensikapi dari setiap kejadian yang ditakdirkan oleh Allah, berprasangka buruk kepada Allah atau husnudzon kepada Allah. Artinya kalau kita berprasangka baik, itu akan menjadi baik bagi kita. Kalau kita berprasangka buruk, ya seperti itulah nanti yang akan diberikan oleh Allah.
Dan baik, selanjutnya Gus, ini ada Mas Once. Oh, ada Mas Once. Mas Once. Ini Once Dewa itu ya. Dewi kali ini. Oh, Dewi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari mana ya, Mas Once? Mas Once ini dari sekitaran mana ini? Sidoyoso sana itu. Sidoyoso. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini yang mau ditanyakan ini kiat-kiat apa saja atau kuncinya apa saja Gus agar kita ini bisa yakin kepada bahwa itu adalah takdirnya Allah. Jadi takdir Allah itu diketahui. Ya ini namanya kan ada kodok ada kodar. Kodok ini ditetapkan dulu. Kalau yang terjadi di dunia ini namanya takdir. Kalau kodok itu sebelum kita diciptakan. Jadi kalau sudah terjadi yang kita alami yaitu takdir. Yang belum terjadi kita belum tahu takdir kita. Makanya kita disuruh usaha. Namun setelah kita mengalami suatu hal, ya inilah yang ditakdirkan Allah. Jadi kita nggak bisa memaksakan hasil, kita hanya usaha. Hasil itu takdir yang sudah, kodok yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi pengen tahu takdir kita itu apa, ya kita jalani aja hidup. Baru kita apa yang kita alami itulah takdir. Ya seperti malam hari ini misalnya ya Mas Once lagi ngapain, ya itu takdir. Tinggal kita kalau melihat taat ya kita harus mengakui ini semua fadl. Kalau kita jalankan maksiat ya segera berhenti, minta ampun. Kalau dijalankan takdir kita dapat nikmat ya bersyukur, takdir kita dapat ujian yang bersabar, tinggal mengawasi. Semuanya ada unsur ubudiyah. Jadi wa 'alallahi wa 'alal 'abdi lillahi hakun fafil hakul ubudiyah. Jadi ada pengabdian semuanya. Pengabdiannya dijalankan taat adalah mengakui dari Allah. Ubudiyahnya maksiat adalah istighfar. Ubudiyahnya nikmat adalah bersyukur. Ubudiyahnya musibah adalah sabar. Ini semuanya mengandung ubudiyah. Jadi pensikapan bahwa itu semua adalah cara Allah untuk menguji kita di dalam hal meyakininya dan bagaimana kita bisa mensikapinya dengan baik dan dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang terjadi, kecil, besar, enak, tidak akan pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Baik pendengar sia, kembali kita rehat sejenak. Setelah satu terbang berikut akan kita lanjut kembali bincang Ramadan di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di 905 FM, Radio Ambalenta Suara Syiar Islam Anda.
Baik, pendengar saya sebenarnya dan juga pemirsa tidak yang berada yang dirahmati